Halo semuanya, selamat datang di sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Zoom secara dengan tepat waktu. Hari ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi organisasi dan pemerintah lainnya. Dengan kita mengambil studi kasus yaitu Keuangan Indonesia Corruption Watch atau disebut ICW. ICW, oke. Tahun 2024. Saya akan memoderasikan diskusi pada siang hari ini. Juga tolong dengan karakteristik organisasi dan pemerintah lainnya berdasarkan data Indonesia Corruption Watch. Baik, kepada Kak Lili, jadi teman-teman dari laporan keuangan ICW yang telah saya baca, organisasi non-pemerintahan lainnya dalam hal ini perkumpulan memiliki karakteristik khas. Karakteristik khas yang pertama yaitu nirlaba bukan berarti tanpa surplus. Pada laporan ICW, mereka justru mencatat total penerimaan sebesar 21,14 miliar dari hibah seperti ECF, IFES, dan OSF London. Karakteristik yang kedua, sumber dana utamanya dari donatur dengan pembatasan penggunaan. Pada laporan ICW disebutkan dana dari European Climate Foundation atau Tara Climate Ltd dan lainnya itu merupakan sumber dana mereka. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu terdapat pemisahan aset neto yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan dari sumber daya. Ya, lanjut kepada Kak Ulia. Baik, izin menambahkan dari Kak Yoga, karakteristik lain yang menonjol dari ICW ini adalah akuntabilitas publik yang tinggi. Mereka diaudit oleh KAP Bambang Sudaryono dan rekan. Laporannya itu muncul di halaman 5-7. Opini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai SAK yang berlaku di Indonesia. Organisasi non-pemerintah lainnya biasanya juga memiliki dewan etik, badan pengurus, dan badan pekerja. Struktur ICW di halaman 15-16 menunjukkan hal itu. Ada rapat umum anggota, dewan etik, badan pengurus, dan badan pekerja. Wah, bagus sekali analisanya ya. Karakteristik terakhir yang saya tangkap itu adalah penggunaan dasar akrual. ICW di sini itu menyusun laporan dengan memakai akrual basis, bukan kas basis. Itu terlihat dari adanya akun beban dibayar di muka itu sebesar 4,19 miliar dan pendapatan diterima di muka sebesar 4,19 miliar yang ada di halaman 9-10. Nah, ini adalah karakteristik penting karena berbeda dengan organisasi pemerintah yang menggunakan basis kas menuju akrual. Baik, karakteristik yang sudah dipaparkan sangat jelas. Kita lanjut ke siklus akuntansi. Beliau bisa tolong jelaskan? Baik Liling, siklus akuntansi ICW itu dimulai dari identifikasi transaksi. Contoh di halaman 13. Laporan arus kas menunjukkan transaksi penerimaan hibah penjusutan aset tetap 1,38 miliar
1,38 miliar rupiah, perubahan piutang 85 juta rupiah, dan uang muka program. Setelah itu dilakukan penjurnalan umum dan khusus. Lalu penjurnalan tersebut diposting ke buku besar. Contoh akun kas dan setara kas di halaman 20 mencatat saldo di BNI, BCA, BRI, Mandiri dengan total 21,64 miliar rupiah. Baik, saya lanjutkan. Untuk siklus berikutnya adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Namun, karena ICW menggunakan basis aktual, ada jurnal penyesuaian yang krusial. Kita lihat di halaman 11, ada penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya, pendapatan bunga sebesar 52,36 juta rupiah itu diakui secara aktual. Setelah penyesuaian, dibuat neraca saldo setelah penutupan. Lanjutkan dari penjelasan Kak Nisa, siklus tidak berhenti di situ saja, tetapi terdapat jurnal penutup yang khusus untuk organisasi non-pemerintah. Di halaman 12, laporan perubahan aset bersih, mereka menutup surplus atau defisit ke aset neto. Pada tahun 2024, aset neto tanpa pembatasan naik dari 32,38 miliar menjadi 33,74 miliar. Sedangkan dengan pembatasan turun dari 2,44 miliar menjadi 1,57 miliar. Laporan keuangan tersebut terdiri atas 5 komponen lengkap, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lanjut kepada Kak Liling. Oke, maaf. Nah, sempurna. Penjelasannya sangat sempurna. Selanjutnya, siklus kita masuk ke laporan keuangan yang lebih spesifik. Nisa, bisa tolong jelaskan? Baik, terima kasih Kak Liling. Untuk laporan keuangan di ICW itu sudah sangat lengkap, sudah sesuai dengan standar organisasi non pemerintah lainnya. Pertama, laporan posisi keuangan yang ada di halaman 9 sampai 10. Itu ada total aset sebesar 40 miliar, liabilitas itu 4,68 miliar, aset netonya itu sebesar 35,32 miliar. Nah, yang unik, aset neto ini dipisahkan menjadi tanpa pembatasan, yaitu 33,74 miliar, dan dengan pembatasan itu sebesar 1,57 miliar. Nah, ini berbeda dengan perusahaan komersial yang memiliki modal saham dan laba ditahan. Oke, saya tambahkan kedua, laporan penghasilan komprehensif ini di halaman 11. ICW membedakan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pembatasan. Untuk tanpa pembatasan, penerimaannya itu sebesar 6,19 miliar. Pengeluaran operasional yaitu sebesar 6,77 miliar, sehingga defisitnya sebesar 584 juta. Untuk dengan pembatasan, penerimaan hibahnya itu ada sebesar 14,95 miliar. Beban programnya itu sebesar 14,40 miliar, sehingga surplusnya ialah 548 juta. Nah, total defisit gabungannya adalah sekitar 36,17 juta. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, laporan perubahan aset neto di halaman 12. Laporan ini khas untuk organisasi non-pemerintahan. Perhatikan bagian baris aset neto yang dibebaskan dari pembatasan sebesar 1,42 miliar. Artinya, dana yang tadinya terikat untuk program tertentu sudah dipakai dan menjadi tidak terikat. Yang keempat,
laporan arus kas yang ada di halaman 13. Menggunakan metode tidak langsung, arus kas dari operasi positif 1,61 miliar. Sedangkan arus kas untuk investasi negatif 56,85 juta. Baik, izin menambahkan untuk yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK di halaman 14 sampai 23 yang sangat detail. Catatan nomor 2 di halaman 16 sampai 19 menjelaskan kebijakan akuntansi yang signifikan, meliputi pengakuan penerimaan donasi, nilai tukar mata uang asing USD Rp16.162, Euro Rp16.851 per 31 Desember 2024, dan penyusutan aset tetap. Catatan nomor 8 di halaman 21 sampai 22 bahkan menjelaskan investasi obligasi SUN atau SUN dengan kupon 6,25% yang jatuh tempo pada tahun 2036. Oke, penjelasan yang sangat baik ya Kak Ulia. Terima kasih, sangat lengkap juga. Nah, sekarang kita akan menuju ke pembahasan yang paling praktis, yaitu mengenai pencatatan transaksi. Oke, Boleh dibantu? ya, saya akan memberikan contoh jurnal untuk penerimaan hibah terbatas. Berdasarkan halaman 11 dan 19, ICW menerima dana dari OSF London pada saat kas diterima sebesar 2,56 miliar. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar 2,56 miliar. Terus asetnya itu dengan pembatasan di kredit dengan nominal 2,56 miliar. Kemudian pada saat pembatasan dipenuhi atau dana sudah dipakai untuk program, pada halaman 12 terdapat pembebasan jurnal dengan seperti ini. Aset neto dengan pembatasan di debit sebesar 1,41 miliar dan aset neto tanpa pembatasan di kredit dengan nominal 1,41 miliar. Lanjut, Mbak Aulia. Nah, contoh yang kedua adalah pencatatan beban dibayar di muka di halaman 21. ICW membayar sewa kegiatan untuk program integritas di muka. Pada saat pembayaran itu jurnalnya beban dibayar di muka integritas pada kas sebesar 3,603 miliar rupiah, dan pada saat periode berjalan atau amortisasi itu beban program pada beban dibayar di muka integritas. Begitu. Baik, izin menambahkan untuk contoh ketiga ada penyusutan aset tetap yang ada di halaman 14 dan 22. ICW memiliki bangunan yang disusutkan selama 10 sampai 20 tahun, peralatan kantor 8 tahun, dan komputer 4 tahun. Jurnal penyusutan untuk tahun 2024 yaitu beban penyusutan bangunan sebesar 615.416.668. Kemudian ada beban penyusutan peralatan kantor sebesar 765.860.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunannya itu sebesar 615.416 sekian. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu sebesar 765.860.000 sekian. Oke, maaf ya Kanisa. Nah, selanjutnya mengenai yang terakhir yaitu pencatatan pendapatan yang diterima di muka, yaitu di halaman 10 ICW itu menerima hibah di muka dari integritas untuk program yang belum dijalankan. Nah, jurnalnya itu pada saat penerimaan yaitu kas sebesar
3.603 sekian, dan pendapatan itu di debit, dan pendapatan diterima di muka juga sebesar 3.448.299 rupiah. Oke, Kanisa bisa dilanjut. Ya. Baik, selanjutnya itu masuk ke standar akuntansi. Nah, standar apa yang digunakan oleh ICW? Nah, dari halaman 6 dan 16 disebutkan dengan jelas standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia khususnya yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, perlu diketahui ISAK 35 ini merupakan pembaruan dari ISAK 35 sebelumnya. Standar ini mengatur tentang pengakuan penerimaan donasi, aset neto terikat versus tidak terikat, serta penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan juga laporan arus kas untuk entitas nirlaba. Poin penting dari ISAK 35 yang diterapkan oleh ICW adalah pemisahan aset neto. Tanpa pembatasan versus dengan pembatasan. Terus yang kedua, pengakuan pendapatan pada saat hak diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan donasi natura, walaupun ICW tahun 2024 tidak banyak mencatatnya. Dan yang terakhir, laporan perubahan aset neto sebagai pengganti laporan laba dan rugi. Nah, kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah organisasi non-pemerintah lainnya seperti ICW itu memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu nirlaba, tergantung pada honor, dan berakuntabilitas publik. Siklus akuntansinya itu lengkap, mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Laporan keuangannya itu unik dengan adanya pemisahan aset neto. Pencatatan transaksinya mengakui hibah, terikat, dan tidak terikat. Standar yang digunakan SAK plus ISAK 35. Nah, terima kasih kepada Kak Yoga, Ulya, dan Nisa. Nah, diskusi kita hari ini sangat produktif ya teman-teman. Mahasiswa yang mendengarkan dari paparannya juga itu dapat melihat langsung contoh real di laporan. Nah, jangan lupa untuk mengakses filenya itu di tautan yang sudah saya bagikan. Nah, kita tutup zoomnya ya teman-teman pada jam hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya teman-teman. Sampai jumpa semuanya.